Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan setelah UTS ini, eh, kita akan membahas materi tentang sistem modeling. Nah, eh, ketika kita membahas proses pengembangan perangkat lunak atau software development life cycle, itu pernah saya menyampaikan bahwa ada yang namanya tahapan pemodelan atau desain. Nah, pemodelan ini adalah di mana kita mengembangkan model abstrak, ya. Ini adalah sebuah proses, ya. Bagaimana kita mengembangkan model abstrak dari suatu sistem dengan masing-masing model yang menyajikan pandangan atau perspektif yang berbeda dari sistem itu. Nah, biasanya pemodelan itu kita menggunakan notasi grafis, sebuah diagram, yaitu menggunakan UML atau Unified Modeling Language. Model ini digunakan untuk membantu kita mendefinisikan atau menggambarkan hasilnya, ya, hasil dari suatu sistem tersebut. Nah, ini juga merupakan hasil dari persyaratan atau rekayasa persyaratan yang telah ditetapkan. Jadi di sini menggambarkan sistemnya seperti apa nanti ketika diimplementasikan seperti itu. Jadi pemodelan sistem ini kita menggambarkan atau memodelkan suatu abstrak, ya, dari beberapa perspektif menggunakan notasi yaitu Unified Modeling Language atau UML, yang dimana merupakan ini adalah persyaratan rinci dalam suatu sistem. Ini nanti untuk diterjemahkan oleh engineer sehingga sama engineer bisa diimplementasikan seperti itu. Nah, kita dapat mengembangkan sebuah model dalam beberapa kegiatan. Yang pertama, bisa model sistem yang digunakan selama rekayasa kebutuhan, dan model sistem baru yang digunakan selama rekayasa kebutuhan juga, tapi untuk membantu menjelaskan persyaratan yang diusulkan kepada pemangku kepentingan. Nah, kalau yang pertama, model sistem yang digunakan selama rekayasa kebutuhan itu membantu memperjelas apa yang dilakukan sistem yang ada dan dapat digunakan untuk memfokuskan diskusi stakeholder tentang kekuatan dan kelemahannya. Nah, kemudian juga model sistem digunakan untuk selama rekayasa kebutuhan itu menjelaskan persyaratan. Biasanya ini digunakan untuk mendiskusikan proposal desain dan mendokumentasikan sistem tersebut serta mengimplementasikannya. Biasanya yang menggunakan adalah engineer. Perlu kita pahami bahwa model sistem itu bukanlah representasi dari seluruh sistem secara lengkap, tapi hanya mewakili, ya, informasi, ya, tentang entitas-entitas yang ada. Itu disebut dengan pemodelan sistem. Kita mungkin mengembangkan model untuk merepresentasikan seperti pertama melihat dari perspektif eksternal, di mana kita memodelkan konteks lingkungan dari sistem. Jadi pemodelan itu ada 4. Kita memodelkan berdasarkan perspektif eksternal, berdasarkan perspektif interaksi, yang ketiga berdasarkan perspektif struktural, dan perspektif perilaku. Kalau perspektif eksternal itu berarti kita memodelkan konteks atau lingkungan dari sistem. Kalau dulu kalian sudah belajar basis data, kalian melihat kan ada diagram konteks, ya, di FD misalkan data flow diagram. Nah, ini melihat dari perspektif eksternal. Kalau dari perspektif interaksi, itu memodelkan interaksi satu sistem dengan lingkungannya. Contohnya, saya dengan sistem, berarti user dengan sistem. Bagaimana saya lanjutannya, ngeklik apa? Nah, itu dari perspektif interaksi. Kemudian dari perspektif struktural, itu memodelkan organisasi atau struktur data. Nah, di sini terlihat jelas nih kalau kalian pernah belajar
normalisasi dan sebagainya. Nah, nanti ini berhubungan dengan perspektif struktural karena nanti kalau di UML itu kita gambarkan dalam bentuk kelas diagram seperti itu. Kemudian ada perspektif perilaku, di mana kita memodelkan perilaku dinamis sistem dan bagaimana sistem menanggapi peristiwa. Kalau tadi interaksi itu sistem dengan lingkungannya atau dengan komponennya, kalau perilaku itu bagaimana respon sistem itu ketika kita melakukan sesuatu atau melakukan event tertentu seperti itu. Jadi kita memodelkan itu ada 4 tadi, ada eksternal, interaksi, struktural, dan perilaku. Nah, ketika kita memodelkan sebuah sistem, di awal tadi sudah saya jelaskan bahwa kita sering menggunakan notasi grafis agak fleksibel. Ada 3 cara di mana model grafis biasa digunakan. 1, sebagai cara untuk merangsang dan memfokuskan diskusi tentang sistem yang ada atau yang diusulkan. Jadi, model grafis ini untuk merangsang dan memfokuskan diskusi tentang sistem yang diusulkan. Kemudian, biasanya ini digunakan untuk diskusi dengan engineer ya, yang terlibat dalam pengembangan sistem tersebut. Nah, ini modelnya mungkin tidak lengkap, tapi hanya memodelkan secara informal. Nah, pemodelan yang seperti ini biasa digunakan dalam pemodelan agile, seperti itu. Nah, kemudian juga pemodelan itu digunakan sebagai cara mendokumentasikan suatu sistem yang ada. Nah, kalau kita memodelkan, maka kita bisa men-tracer karena dokumentasinya. Salahnya di mana, kurangnya di mana, dan kalau kita mau nambahin gampang, ibarat kata kita punya gambar arsiteknya seperti itu. Kemudian, gambaran secara rinci yang dapat digunakan untuk menghasilkan implementasi sistem. Jadi berdasarkan gambar tersebut, pemodelan tersebut, kita tahu bagaimana mengimplementasikannya seperti itu. Sehingga mengimplementasikan dengan coding seperti apa, itu bisa terlihat seperti itu. Kemudian, nah ini ada case ya, ada pemodelan ada berbasis objek, ada terstruktur. Nah, ini untuk pemodelan, yang pemodelan berbasis objek ini dapat menggunakan 13 jenis diagram yang ada di UML. Yang pertama ada activity diagram. Nah, activity diagram ini menunjukkan aktivitas yang terlibat dalam suatu proses atau dalam pengolahan. Yang kedua adalah use case yang menunjukkan interaksi antara sistem dengan lingkungan sistemnya. Yang ketiga ada sequence diagram menunjukkan interaksi antara aktor dan sistem dan komponen sistemnya. Kemudian ada class diagram ya. Ada yang menunjukkan kelas-kelas objek dari sistem dan hubungannya antar kelas. Yang terakhir ada state diagram. Memang ada 13, tapi yang paling penting dan sering dipakai hanya 5. Activity diagram, use case, quest diagram, sequence diagram, class diagram, dan state diagram. Seperti itu. State diagram itu menunjukkan bagaimana sistem bereaksi terhadap peristiwa internal dan eksternal. Yang pertama, konteks model. Nah, pada tahap awal ketika kita melakukan spesifikasi sistem, kita harus memutuskan batasan dari sistem itu. Maka ada konteks model tentang apa yang menjadi dan bukan bagian dari sistem itu. Nah, biasanya ini melibatkan stakeholder dari sistem tersebut untuk memutuskan fungsionalitas yang seharusnya termasuk dalam sistem dan diproses pada operasinya dan lingkungan operasional sistem tersebut. Nah, konteks model ini biasanya menunjukkan bahwa di dalam sistem itu mencakup apa saja dalam lingkungannya, seperti itu. Namun dalam konteks model ini tidak menjelaskan hubungan antara sistem dengan lingkungannya atau penentuan dari hubungan tersebut. Jadi konteks model itu hanya menjelaskan ruang lingkup seperti itu. Nah, ini bisa dilihat contoh dari konteks sistem dari sistem main care ya. Ini ada konteksnya, ada patient record system, bisa dilihat di sini ya, ada ini sistemnya adalah sistem main care. Dia memiliki konteks pasien record system, admission system, prescription system, appointment system, healthcare static system, kemudian management reporting system. Jadi adalah konteks dari sistem tersebut. Ibarat kata kalau kita mau misalkan di perguruan tinggi, berarti ada sistem akademik, kemudian sistem
pendaftaran, kemudian ada sistem keuangan, misalkan seperti itu. Jadi konteks disebut itu dengan model konteks. Jadi kalau kita disuruh modelkan sebuah sistem, gambarkan seperti ini. Konteksnya apa? Seperti itu. Nah, sistem eksternal ini mungkin menghasilkan data untuk atau mengkonsumsi dari sistem lain. Jadi sistem eksternal biasanya itu menghasilkan data atau menggunakan data dari sistem lain. Nah, dan juga mungkin mereka berbagi data dengan sistem yang terhubung langsung secara jaringan. Nah, semua hubungan tadi mempengaruhi persyaratan dan desain sistem yang didefinisikan dan yang harus diperhitungkan. Oleh karena itu, model konteks sederhana digunakan bersama dengan model lain itu dapat digambarkan seperti model proses bisnis. Nah, konteks ini digambarkan kita dapat menggunakan activity diagram yang dimana dia menunjukkan proses bisnis di mana sistem itu digunakan. Nah, activity diagram UML ini menunjukkan aktivitas dalam suatu proses dan aliran kontrol dari satu aktivitas satu ke aktivitas lainnya. Jadi konteks model tadi ruang lingkup, kemudian setelah itu bagaimana kita menggambarkan hubungannya, kita pakai activity diagram. Nah, bisa dilihat di sini, ini adalah proses model dari involuntary detention. Nah, di sini ada pertama, diawali dengan confirm detention decision, di mana di sini ada dua pilihan atau dua yang dilakukan. Yang pertama, informed presence of right atau record detention decision. Ya, kemudian ini masuknya pada konteks sistem main care ya. Konteks sistem main care. Jadi ini konteksnya. Lalu setelah itu ada join. Ini ada fork, kemudian ada join. Yang dimana join tersebut ada dua pilihan. Dangerous, berbahaya, atau net dangerous. Jika berbahaya, find secure place. Nah, find secure place ini ada dua. Jika available, maka transfer to police station. Jika tidak available, maka transfer to secure jika available maka transfer to secure hospital. Nah, ini jika tidak berbahaya itu maka admit to hospital ya. Sini ada dua pilihan. Nah, ini masuk pada sistem admission dari hospital. Nah, dari tiga tadi, pilihan tiga, hasil tiga tadi ada joinnya. Nah, joinnya pertama adalah inform, social care, inform, next of kin, dan update register. Di sini ada sistem main care-nya. Dan join lalu selesai. Jadi ini konteks model dalam artian activity diagram, jadi proses bisnis itu bisa digambarkan seperti ini. Ini dalam konteks modelnya. Jadi kalau kita menggambarkan pertama adalah konteks modelnya, yang dimana kita menggambarkan batasan-batasan sistem apa saja, lalu digambarkan dari proses bisnis. Nah, ini sudah saya jelaskan ya di sini tadi ya. Diawali dengan gambaran lingkaran padat, kemudian ada activity, di sini adalah fork ya, fork itu pencabangan ya, pencabangan dua activity dilakukan secara bersamaan ya. Kemudian ada join, itu menggabungkan antara dua kegiatan. Lalu ada gateway, yang dimana gateway ini adalah membagi pilihan. Kita kalau pilihan satu berarti ke sini, pilihan dua ke sini jika tidak, seperti itu. Jadi ada ini startnya, kemudian activity-nya, fork, join, gateway ya. Kemudian ini adalah konteksnya seperti itu. Nah, ini adalah end event-nya seperti itu. Nah, di sini nih. Pemodelan selanjutnya adalah setelah kita memodelkan konteks, nah, lanjutnya kita memodelkan interaksi. Semua sistem pasti melibatkan interaksi dari beberapa jenis. Ini berupa interaksi pengguna yang melibatkan input dan output pengguna. Interaksi antara perangkat lunak yang sedang dikembangkan dan sistem lainnya di lingkungan antara interaksi komponen perangkat dengan sistemnya tadi. Nah, pemodelan interaksi pengguna penting karena membantu kita mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Pemodelan interaksi sistem ini menyoroti masalah komunikasi yang mungkin timbul. Nah, pemodelan interaksi ini juga membantu kita memahami
terkait kinerja dan keandalan yang dari sistem yang dibutuhkan. Seperti itu, bagaimana kinerjanya dan bagaimana keandalannya. Jadi interaksi model itu memperlihatkan interaksi pengguna, yang dimana ada input, dan output, seperti itu. Nah, dalam interaction model itu kita memodelkan dengan dua diagram. Yang pertama adalah use case modeling dan sequence diagram. Use case modeling digunakan untuk memodelkan interaksi antara sistem dengan agen eksternal, yaitu pengguna dengan sistem lain, seperti itu. Kalau sequence diagram ini digunakan untuk memodelkan interaksi antara komponen sistem, meskipun agen eksternal juga dapat disertakan. Use case dan sequence diagram menyajikan interaksi pada tingkat yang berbeda sehingga dapat digunakan bersama-sama. Nah, selain itu juga UML menyertakan diagram komunikasi yang dapat digunakan untuk memodelkan interaksi ini. Nah, ini pertama use case kita bahas ya. Use case itu dikembangkan oleh Ivar Jacobson pada tahun 90-an dan tipe diagram UML ini untuk mendukung pemudahan use case merupakan bagian dari UML. Nah, sebuah use case dapat diambil sebagai deskripsi sederhana tentang apa yang diharapkan pengguna dari sebuah sistem dalam interaksi tersebut. Nah, setiap use case itu mewakili tugas diskrit yang melibatkan interaksi eksternal dengan sistem. Dalam bentuknya paling sederhana, use case itu ditampilkan sebagai elips dengan aktor yang terlibat dalam use case yang direpresentasikan seperti ini. Ya, ini contohnya. Ini aktor, ini use case-nya ya. Ini tadi ada aktor dan use case-nya. Medical receptionist mengelola transfer data. Patient record system mengambil data dari transfer data, seperti itu. Itu bacanya seperti itu. Secara formal nih diagram use case harus menggunakan garis panah sebagai panah yang menunjukkan aliran pesan. Jadi di sini lihatin medical receptionist itu mengirim, kalau patient record system mengambil, seperti itu informasi. Use case diagram menunjukkan gambaran sederhana dari sebuah interaksi dan kita perlu mendapatkan lebih detail untuk deskripsi interaksi lengkap. Detail ini dapat dideskripsikan tekstual sederhana, deskripsi terstruktur dalam tabel atau diagram urutan. Nah, kita dapat memilih format yang paling sesuai tergantung pada use case dan tingkatan detail yang menurut kita diperlukan dalam model. Nah, di sini dalam use case tadi ya ada deskripsinya ya. Contohnya di sini adalah main care system transfer data. Jadi ada use case transfer data. Aktornya siapa? Di sini bisa kita lihat medical receptionist dan patient record system, itu aktornya. Deskripsinya adalah receptionist may transfer data from the main care system to general patient record database that is maintained by health authority. Jadi resepsionis itu mungkin mentransfer data dari main care system ke database pasien ya, dimana ini di-maintain oleh health authority, seperti itu. Nah, informasi transfernya itu mungkin diupdate ya, yang diupdate itu adalah personal information seperti address ya, alamat, phone number dan sebagainya, atau hasil dari diagnosis dari pasien tersebut. Nah, datanya apa yang masuk adalah personal information dari pasien tersebut dan hasil treatmentnya. Nah, stimulus dari use case ini apa? User comment issue by medical receptionist. Jadi user mendapatkan isu perintah dari medical receptionist. Responsnya adalah confirm that PRS has update ya, has update. PRS itu adalah patient record system. Jadi responnya itu adalah mengkonfirmasi bahwa patient record systemnya sudah diupdate. Nah, komennya, the receptionist must have appropriate security permission to access the patient information and the PRS. Jadi di sini yang komennya itu adalah resepsionis itu harus punya permission akses untuk mengakses tadi data informasi seperti itu. Jadi ketika kita membuat sebuah use case ini ya harus ada ininya, penjelasannya. Mana sebentar. Nah, ini ada penjelasannya. Tabular description of the transfer data use case. Jadi ada tabular
description. Nah, ini use case yang melibatkan aturannya medical receptionist. Nah, medical receptionist itu dapat mengakses pendaftaran pasien, ya register pasien, kemudian unregistered patient, view patient information, transfer data, dan kontak patient. Jadi ini medical receptionist itu bisa mengelola ini, dia bisa buka di sistem itu seperti itu. Nah, yang selanjutnya interaction tadi ya akan ada use case, yang kedua tuh ada sequence diagram. Nah, sequence diagram UML terutama digunakan untuk memodelkan antara interaksi antara aktor dan objek dalam satu sistem dan interaksi antar objek itu sendiri. Nah, sequence diagram itu menunjukkan interaksi yang berlangsung selama use case atau selama di dalam interaksi use case tersebut. Nah, di sini Nah, ini ada sequence diagram for view patient. Nah, ini ada aktornya yaitu medical receptionist ya. Ini ada patient information, ada main care DB, database ya maksudnya, dan authorization. Pertama, medical receptionist itu mau melihat informasi. Nah, ini dilihat di sini report info PID, UID-nya, kemudian dari sini dari DB-nya, database-nya dilihat authorize-nya. Jika authorize-nya oke, maka balik. Baru setelah authorize-nya oke, pasien info masuk. Authorize oke. Tapi kalau fail, gagal, ininya dia tidak punya authorization, maka error. Jadi kalau kebaca dari sequence diagram ini, misalkan medical receptionist itu melakukan interaksi, pengen melihat informasi pasien. Dia memasukkan user password-nya tuh. Nah, di DB itu kan ada authorize-nya. Di sini baru nih dia benar-benar punya kewenangan untuk itu atau tidak. Kalau punya kewenangan berarti maka balikannya adalah authorization oke, berarti person information. Kemudian jika tidak oke maka error, no access, seperti itu. Nah, ini juga ada medical receptionist dan PRS nih. Di sini juga sama. Medical login dulu ke PRS-nya ini. Oke enggak? Kalau oke, nah ini ada kalau oke dia mau update ya setelah login. Oke, misalkan dia update informasi, ketika update PRS-nya di database, authorize enggak. Kalau authorize berarti langsung nanti masuk ke update PID, berarti setelah di update PID ada informasi, jadi ada balikan seperti ini. Jadi ini kalau garis putus-putus itu adalah respon dari perintah atau respon dari pesan. Jadi ini ada pesannya, kemudian direspon message oke. Nah, ini send summary, update summary, summarize ID. Nah, seperti ini, tergantung case-nya seperti apa. Jadi ini sequence diagramnya seperti ini. Jadi ada informasi yang dimana bagaimana si aktor ini mengakses sebuah informasi yang ada di use case atau dalam sebuah sistem seperti itu. Ini sequence diagram for transfer data. Nah, kemudian setelah tadi kita membahas konteks model, interaction model, ada struktural model. Model struktural itu menampilkan organisasi sistem dalam hal komponen yang membentuk sistem dan hubungannya. Nah, model struktural ini merupakan model statis yang menunjukkan organisasi atau desain organisasi dari sistem dan dapat menjadi model dinamis juga jika sistem itu dijalankan. Ya. Nah, ini pada model struktural ini fokus yang dibahas itu adalah kelas diagram. Jadi memodelkan secara statis kelas objek dalam sistem perangkat lunak. Nah, ini kelas diagram digunakan saat mengembangkan model sistem berorientasi objek ya, untuk menunjukkan kelas-kelas dalam suatu sistem dan asosiasi atau hubungan antara kelasnya. Nah, objek kelas ini dapat dianggap sebagai definisi umum dari suatu jenis objek sistem, sedangkan asosiasi itu hubungan antar kelasnya. Misalkan ini contohnya ya, saat kita mengembangkan model selama tahap awal proses perangkat lunak, objek itu bisa sesuatu yang ada di dunia nyata. Contohnya adalah pasien, dokter, seperti itu. Nah, itu disebut dengan objek. Objek kelas. Kalau asosiasi nanti hubungannya. Nah, ini contohnya.
Ini adalah UML Classes and Association ya. Di sini bisa lihat nih. Pasien berarti ini adalah objek. Ada pasien record objeknya. Yang garis ini ada satu-satu disebut dengan asosiasi. Nah, ini contoh dari kelas dari asosiasi Mindcare. Ini ada objek pasien, consultation, hospital doctor, treatment, medication, general practitioner, dan condition. Di mana di sini ada hubungannya. Pasien, objek patient berhubungan dengan konsultan itu referred to. Nah, pasien to general practitioner referred by. Nah, ini pasien consultation attendance. Jadi hubungannya apa ditulis di sini. Nah, kemudian nanti ada asosiasinya nih. Ada one to many, kemudian many to one, seperti itu, atau many to many, seperti itu. Jadi ini apa namanya disebut dengan asosiasi ya. Dan garis-garis ini asosiasi, ini disebut dengan kelas. Pada tingkat detail dari kelas diagram ini digunakan untuk memodelkan desain database, di mana menunjukkan entitas data terkait atribut dan hubungan antar entitas itu. Nah, UML itu tidak menyertakan tipe diagram untuk pemodelan basis data karena dia menggunakan objek dan hubungannya. Maka kita menggunakan kelas diagram ini untuk mewakili model data semantik seperti itu. Kita dapat menganggap bahwa entitas itu model semantik, yaitu disederhanakan sebagai kelas objek atribut ya, seperti itu. Atau kelas dengan hubungannya itu disebut dengan relasi. Kalau di basis data kan seperti itu. Biasanya juga di kelas diagram itu kita ada informasi di bawahnya ya. Di bawahnya itu ada informasi terkait karakteristik objeknya dan operasinya. Nanti ada di sini. Nah, ini contohnya ya. Consultation. Ini adalah kelas consultation. Di sini ada atribut doctor, date, time, clinic, reason, medication prescribed, treatment prescribed, voice note, dan transcript. Di mana di sini ada operasinya adalah new, prescribe, record note, dan transcript. Ini transaksi boleh dibilang seperti itu. Nah, ini adalah atribut dan ini adalah kelas diagramnya. Nah, dalam model struktural ini ada generalisasi. Kita mengenal generalisasi yang dimana di sini digunakan untuk mengelola kompleksitas. Misalkan contohnya bisa terlihat ini adalah hierarkinya. Dokter itu pasti ada identitasnya. Dia dokter di mana? Hospital dokter mana? Kemudian general practitioner-nya seperti apa? Ya, kemudian dia itu masuk konsultan atau tim dokter. Kalau tim dokter, dia apakah masuk trainee dokter atau qualified dokter. Jadi ada generalisasinya. Jadi dokter digeneralisasikan menjadi dua, hospital dokter atau general practitioner. Hospital dokter dibagi menjadi dua lagi, ada konsultan dan tim dokter. Tim dokter dibagi dua lagi, ada trainee dokter, ada qualified dokter, seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari generalisasi. Jadi kita akan lebih mudah nih hubungannya, generalisasinya, supaya kalau kita mau melakukan pengambilan data itu lebih mudah. Nah, ini ada entitas dok, ada kelas ya, ada kelas dokter, ada hospital dokter, ada general practitioner. Dokter itu ada atribut name, phone, dan email. Nah, phone ini menjadi primary key. Ada operational register, the register, ada dua. Kemudian ada hospital dokter, itu ada staff dan pager. Yang ini general practitioner itu ada practice dan address, seperti itu. Ini contoh dari hierarki ya, hierarki dari generalisasi. Yang selanjutnya ada aggregation. Nah, objek dalam dunia nyata atau kelas tadi, objek kelas tadi sering terdiri dari bagian-bagian yang berbeda. Nah, UML itu menyediakan tipe khusus dari asosiasi antar kelasnya yang disebut dengan agregasi. Yang berarti satu objek itu menjadi bagian dari objek lain. Nah, untuk menentukan agregasi, kita notasinya itu berbentuk berlian, ditambahkan tautan di sebelah kelas yang mewakili keseluruhan. Nah, ini contohnya.
Contohnya di sini adalah agregasi dari patient record dan pasien dan consultation. Pasien itu merupakan bagian dari patient record. Consultation itu adalah merupakan bagian dari patient record. Contohnya ada one to one ini ya. Satu pasien itu hanya satu record di sini, tidak boleh tambah-tambah gitu. Tidak boleh ada dua. Jadi one to one. Nah, ini ada nih. Kalau dengan consultation satu pasien itu boleh berkonsultasi berkali-kali. Jadi one to many. Kalau banyak tuh bisa berkali-kali seperti ini ada satu dan titik-titik bintang. Ini disebut dengan kalau yang tadi ini ya boleh dibilang bagian ya. Jadi pasien record, pasien konsultasi itu adalah bagian dari pasien record. Ini adalah lambang dari agregasi atau bagian associate. Kemudian ada pemodelan perilaku. Model perilaku itu dinamis dari satu sistem saat dijalankan, ya. Mereka menunjukkan apa yang terjadi atau yang seharusnya terjadi ketika merespon terhadap stimulus dari lingkungannya. Ini ada gambarannya. Rangsangannya itu dapat berupa data atau peristiwa. Data menjadi tersedia dan harus diproses oleh sistem. Nah, ketersediaan data tersebut memicu pemrosesan. Sedangkan yang kedua itu ada terjadi peristiwa sehingga terjadi proses sistem. Nah, behavior model itu ada namanya data driven modeling. Jadi, model basis data yang didasarkan pada adanya data ya. Kemudian di sini model basis data itu menunjukkan ya di mana urutan tindakan yang terlibat dalam proses data input dan menghasilkan output terkait. Nah, ini dapat digunakan selama analisis kebutuhan karena menunjukkan pemrosesan ujung ke ujung dari suatu sistem. Artinya menunjukkan keseluruhan urutan tindakan yang terjadi dari input awal yang diproses ke output yang sesuai, yang merupakan respon dari sistem. Model basis data ini merupakan satu perangkat perlindungan pertama pada tahun 1970-an. Nah, model desain terstruktur digunakannya adalah diagram aliran atau data flow diagram. Yang ini merupakan cara menggambarkan langkah-langkah pemrosesan dalam suatu sistem. Nah, ini DFD tadi berguna untuk melacak dan mendokumentasikan bagaimana data terkait dengan proses tertentu yang bergerak melalui sistem yang dimana ini membantu analis atau desainer memahami apa yang terjadi. Nah, DFD ini adalah sederhana, intuitif, sehingga mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Jadi, stakeholder itu banyak mengerti dari DFD. DFD itu direpresentasikan dalam UML juga menggunakan jenis activity diagram. Nah, ini contohnya activity model dari insulin pump operation, blood sugar sensor, get sensor value, sensor data, compute sugar level, blood sugar level, calculate insulin delivery, insulin requirement, calculate pump commands, pump command control commands, kemudian control pump dan insulin pump. Sini ini contoh dari aktivitasnya. Jadi kalau kita lihat itu langkah-langkah ya. Blood sugar sensor data ini adalah inputan yang bentuknya seperti ini hasil tampilannya menghasilkan apa seperti itu. Nah, ini cara alternatif untuk menunjukkan urutan pemrosesan dalam suatu sistem adalah dengan menggunakan diagram urutan atau sequence diagram. Jadi dari sini ini kan contoh activity-nya. Dari sini itu bisa digambarkan ke dalam diagram sequence. Nah, ini proses order. Purchase officer. Nah, ini aktornya, fill in order, divalidasi, oke, update jumlahnya di budgeting, lalu save di data store order, lalu send ke supplier, seperti itu. Jadi ini adalah urutannya. Pertama, purchase order ngapain? Bikin ngisi data order, lalu divalidasi, validasi oke, masuk ke data budget. Nah, jumlahnya berapa diupdate. Setelah itu masuk ke data store, di save dan dikirim ke supplier. Sequence diagram menunjukkan bagaimana sistem merespon eksternal dan internal event. Ini didasarkan pada asumsi bahwa suatu sistem itu memiliki
jumlah keadaan yang terbatas dan bahwa event dapat menyebabkan transisi dari satu keadaan ke keadaan lain. Nah, ini sudah saya jelaskan ya. Jadi untuk mendukung pemodelan berbasis peristiwa itu kita menggunakan sequence diagram dan diagram state ya. Nah, kita juga bisa menggunakan diagram state yang dimana kita bisa melihat pemodelan berbasis peristiwa yang menunjukkan keadaan sistem dan kejadian yang terjadi atau transisinya seperti apa. Namun ini tidak memperlihatkan aliran data. Nah, ini contohnya. State-nya pertama event ya, waiting atau do display time. Jadi biasanya ketika ini contohnya adalah state diagram dari oven microwave. Pertama diam aja tuh microwave-nya ya. Do-nya apa yang dikerjakan adalah display time, waiting. Nah, full power dan half power, setengah powernya. Ini full. Full power. Nah, ini do set power sama dengan 600. Kemudian half do set power 300. Nah, ini ke power half. Nah, kemudian di waktu. Side time. Get number exit side time. Kapan itu berhentinya? Nah, door open, door closer, seperti itu. Nah, ini di setting waktunya. Nah, door open, disable. Kemudian tidak boleh diapa-apain lagi. Di sini display waiting. Close order, door close. Nah, kemudian di-enablekan dengan display ready. Start operation, do operate oven ya, kemudian waiting lagi. Lalu dilakukan waiting dan display time lalu berakhir. Jadi state diagram itu kita menggambarkan kejadian. Misalkan begini, kita melakukan A, si sistem itu merespon apa? Seperti itu. Jadi itu state diagram. Ini contoh state model dari operation state sama ya. Checking, cook ya, cek status ketika oke, cook, run the generator, time out, done, do buzzer on for 5 second. Jadi kalau udah mateng ada suara-suara, kemudian bisa aja waiting langsung atau door open. Nah, ini seperti itu. Nah, ini checking status kalau ada kesalahan atau enggak ada kesalahan. Ini bisa display event. Jadi kasih tahu nih ada apa namanya informasi di dalam layarnya seperti itu. Nah, ini state and stimuli for microwave oven. State description waiting, the oven is waiting. Jadi ini ceritanya ya. Ini cerita dari ini tadi. The oven is waiting for input. The display show the current time. Power, the half power, the oven power is set to 300 watts. The display show half power. The power oven is set 600 watts. The display show full power. Set time. The cooking time is set to user input value. The display show the cooking time selected and is updated as the time is set. Jadi di sini ada pengaturan waktunya. Disable. Oven operation is disabled for safety. Inter oven light is on. Display show not ready. Kalau enable berarti oven operation is enable, internal oven light is off, display show ready to cook, seperti itu. Operation, oven in operation, internal oven light lampu ya is on, display show the timer countdown, jadi mundur waktunya. On completion, jika selesai of cooking dari masaknya, buzzer itu alarm, sound for 5 second. Jadi akan berbunyi tuh 5 detik. Oven light is on, display show cooking complete, wheel buzzer is sounding. Nah, ini stimulusnya, ini state-nya, stimulusnya half power. The user has pressed the half power button. Full power, the user has pressed. Jadi stimulusnya itu nekan-nekan ya. Ini door open, pengguna mencet half power button, pengguna mencet full power button, seperti itu. Itu untuk pemodelan. Jadi ingat, dalam pemodelan itu ada pemodelan konteks, kemudian konteks diagram ya. Bisa kita lihat lagi di sini ya. Sebentar, di sini. Konteks model itu digambarkan seperti ini ya. Kemudian dari konteks model tersebut kita menggambarkan
activity diagram dari proses bisnis itu bisa. Kemudian setelah konteks model itu digambarkan interaction model, di mana interaction model itu digambarkan menggunakan use case model dan sequence diagram. Lalu structure model itu digambarkan dengan apa namanya kelas diagram, yang dimana kelas diagram ini ada asosiasi, kemudian ada generalisasi dan agregasi, seperti itu. Generalisasi dan agregasi, kemudian ada behavior model, model perilaku, di mana ini ada data driven model. Data driven model itu digambarkan activity seperti ini, lalu digambarkan ini sequence diagram dan state diagram, seperti itu. Jadi ada konteks model, struktural model, interaction model, dan behavior model. Yang perlu diingat, konteks kita gambarin konteksnya, kemudian kita gambarin apa namanya, activity diagram dari proses bisnis, kemudian kalau interaksi kita gambarin use case ya, kemudian sequence diagram, lalu kalau struktural model kita menggambarkan class diagram, kalau behavior model kita menggambarkan sequence diagram dan state diagram. Jadi kalau kita kalian nanti ditanya suatu saat ketika skripsi menggunakan pemodelan ini, Anda harus bisa menjelaskan Anda menggambarin apa, apakah menggambarkan konteksnya, apakah Anda menggambarkan interaksinya, apakah Anda menggambarkan behavior modelnya, atau menggambarkan dari struktural modelnya, seperti itu. Jadi harus jelas kalian gambarin apa, jangan sampai pokoknya biasanya di skripsi itu Bu ada ada use case, terus activity diagram, sequence diagram, kelas diagram, udah gitu. Itu karena contohnya begitu di skripsi-skripsi lain, bukan. Jadi Anda itu mau gambarin apa di bab 4 nanti ketika misalkan kalian melakukan pemodelan itu. Mau gambarin strukturalnya, behaviornya, menggambarkan interaksinya, atau menggambarkan strukturalnya, seperti itu harus jelas. Jadi itu adalah sistem modeling. Ada 4 pemodelan yang harus Anda kuasai. Itu saja dari saya untuk pertemuan materi sistem modeling ini. Nanti selanjutnya kita akan melakukan praktek pemodelannya dengan menggambar dari case kasus yang sudah Anda dapat kemarin. Kemarin kalian sudah menggambarkan fungsional non fungsionalnya, lalu pada pertemuan selanjutnya nanti kita akan menggambarkan pemodelannya. Itu saja dari saya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.